Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktavia Sulistia Handayani dari Prodi Pendidikan Fisika 2020 dengan NPM 2013022052. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pasal pramuka dari pasal 20 sampai pasal 35. Pasal 20 yaitu yang pertama, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, sesuai organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22, 1. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Yang kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas yang pertama kuartir ranting, yang kedua kuartir cabang, yang ketiga kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25, yang pertama, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pasal ayat 1 dalam membentuk kuartir cabang. Pasal 26, yang pertama, kuartir cabang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Yang kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Yang selanjutnya yaitu pasal 27. Yang pertama, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurusan organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya serta demokrasi melalui musyawarah kuartir. Yang kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Pasal 28, yang pertama, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Yang kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Yang ketiga, kuartir ranting sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Yang keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Yang kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi. Yang selanjutnya yaitu pasal 29. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten kota. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif, dan musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi.
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan penetapan rencana kerja organisasi. Yang selanjutnya yaitu pasal 31. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 merupakan organisasi gerakan pramuka di lingkup nasional. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan penetapan rencana kerja strategis organisasi. Pasal 32 yaitu satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatnya dapat membentuk satuan karya pramuka, gugus dharma pramuka, satuan komunitas pramuka, pusat penelitian dan pengembangan, pusat informasi, dan badan usaha. Yang kedua, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 33, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang selanjutnya yaitu pasal 35. Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.